Tapi kan ini berarti kalau dari 2020 kan 5 tahun berjalan ya rencana ini. Yang bikin kendala utamanya sih apa sih? Apakah karena penolakan dari industri misalnya atau unsur kesehatan lainnya yang juga bisa ditarik benang merahnya gitu dengan harga cukai ini? Nah, alasan pemerintah untuk mengenakan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan ini, atau bahkan sedang membahas isu, tiba-tiba kita tidak bisa menggunakan gawai kita. Karena menurut penyelidik dan penyidik, kita sedang membahas sesuatu hal yang sensitif. Apalagi kan ada media sebelah yang memang rajin buat investigasi lah. Iya, untuk kawan-kawan media yang juga sering mengungkap kayak gitu kan itu jadi masalah besar juga nanti kan. Itu juga jadi dampak yang kita rasakan gitu kan. Jadi si oknum dari pihak perusahaan ini diduga ada kong kali kong nih supaya dia tuh mendapat pajaknya itu diringankan dan segala macamnya. Kan memang beberapa belakangan Kejagung ini lagi rajin-rajinnya nih buat ungkap kasus, khususnya di kasus perminyakan. Contoh kayak ada kasus korupsi minyak, itu melibatkan saudagar minyak itu Riza Khalid dan anaknya dan sampai. Oke, kembali lagi dalam program Orang Dalam episode 4 bersama saya Amin. Oke, kita langsung aja nih, Nisa. ya. Sebenarnya apa yang mendorong pemerintah kembali menerapkan cukai terhadap minum dalam kemasan? Apakah ini murni tentang isu kesehatan publik atau lebih pada upaya menambah pemasukan negara? Oke, gini Pak Amin. Ini soal cukai MBDK ini sudah masuk nih ke Undang-Undang APBN 2026. Nah, alasan pemerintah untuk mengenakan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan ini, itu tuh untuk mengendalikan konsumsi gula masyarakat dengan alasan kesehatan. Nah, karena MBDK ini minuman berpemanis dalam kemasan ini, itu seringkali menyebabkan diabetes, obesitas, hingga penyakit tidak menular lainnya. Nah, jadi dengan konsen kepada kesehatan masyarakat ini, pemerintah itu akan mengenakan cukai. Gitu sih Pak. Nah, jadi ntar kalau yang ikut minum kenain cukai juga. Untuk cukai minuman berpemanis ini itu akan dibebankan lebih kepada industrinya sih Bang. Tapi pasti otomatis entah nanti produknya dinaikin harganya oleh pabrik itu, ya itu nanti bisa jadi seperti itu, harga minuman akan lebih naik sih gitu sih Bang. Ya nanti kalau minuman-minuman yang kalau biasa tukang bangunan yang teh gitu lebih mahal lagi dong, bisa ceban jadinya. Ini Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkyu, Febrio Nathan Kacaribu itu sudah bilang untuk minuman berpemanis ini yang dikenakan itu hanya kepada pabrik, bukan pedagang UMKM yang ke warkop minum es teh manis atau yang jualan es teh manis pinggir jalan itu tidak akan dikenakan. Tapi kan at least ini kan udah produksi minuman-minuman manis emang udah lama gitu kan, emang udah banyak juga kan produk-produknya. Nah ini kenapa baru sekarang nih baru diterapin cukai buat minuman-minuman manis nih urusannya? Oke, untuk cukai MBDK ini nih sebenarnya Bang bukan rencana baru untuk diterapkan tahun ini, itu semua udah lama. Bahkan sejak Menteri Keuangan sebelumnya Ibu Sri Mulyani Indrawati itu sempat mengusulkan itu di 2020, otomatis sebelum pandemi di awal tahun. Nah itu sudah mengusulkan tapi itu tidak jadi juga diterapkan. Lalu contoh lagi di 2024 dan 2025 itu juga sempat diusulkan lagi untuk dikenakan. Tapi tidak jadi lagi dikenakan karena alasannya ekonomi Indonesia itu belum pulih, apalagi dari COVID dan pertumbuhan ekonominya itu belum stabil lah. Jadi pemerintah itu menolak nih bukan menolak, maksudnya pemerintah itu belum akan mengenakan cukai karena juga ada penolakan dari industri makanan minuman seperti itu. Jadi emang sempat ketunda aja lah ya gara-gara masalah pandemi COVID. Beberapa kali ketunda gitu. Tapi kan ini berarti kalau dari 2020 kan 5 tahun berjalan ya rencana ini. Yang bikin
kendala utamanya sih apa sih? Apakah karena penolakan dari industri misalnya atau unsur kesehatan lainnya yang juga bisa ditarik benang merahnya gitu dengan harga cukai ini? Ya, faktor utamanya itu belum diketahui apa alasan Ah. pemerintah untuk pastinya. Tapi yang pasti industri itu menolak dengan keras itu beberapa tahun belakang untuk mengenakan cukai ini. Artinya pemerintah menganggap ekonomi kita sekarang sudah lebih baik dong kalau memang itu mau diterapkan saat ini ya, atau dalam waktu dekat lah. Oke, untuk penerapannya ini untuk jadi atau tidaknya kita tidak tahu, tapi itu kan di 2026 sudah dimasukkan ke dalam Undang-Undang APBN. Nah, Pak Febrio juga di rapat DPR minggu ini bilang untuk mengenakan cukai ini pemerintah juga akan melihat lagi kondisi ekonomi sampai akhir tahun ini seperti apa. Kalau ekonominya udah oke, udah bagus, kemungkinan tahun depan cukai ini dikenakan untuk minuman berpemanis. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya dianggap ini belum stabil ekonominya, berarti bisa jadi ada kemungkinan mundur lagi ya? Mundur lagi. Oke. Berarti cukai ini bisa naik jika ekonomi masyarakat meningkat. Iya, salah satunya itu. Yang artinya dari sisi kesehatan pun bisa lebih besar peminum minuman ini ya. Terus mereka bisa terkena potensi diabetes yang seperti itu tadi. Iya. Tapi kan korelasinya nggak bingung ya berarti ya Nis ya? Ya seperti itu Bang, alasan kesehatan sih, pemerintah selalu bilang alasan kesehatan, obesitas dan diabetes, dan itu Kementerian Kesehatan juga mendukung untuk mengenakan cukai ini. Tapi lu sering minum minuman yang manis-manis? Enggak sih Bang, gue nggak terlalu suka manis, tapi minum seala kadarnya aja. Kayak serem banget lihat minuman bermanis, waduh gulanya. Nah, tapi kan industri juga telah mereformulasi gitu ya. Mereka telah meracik ulang gitu kan minuman yang manis ini ada beberapa varian. Misalnya ada yang less sugar gitu kan, kurang gula, atau bahkan yang tadinya manis jadi tawar begitu kan. Nah, sebenarnya kan reformulasi kandungan itu kan sudah terjadi lama. Terus cukai MBDK ini keluar gitu kan. Nah, berarti kalau menurut Nisa, apakah itu masih belum membantu masyarakat untuk mengurangi konsumsi sehingga mereka tidak nanti kena diabetes misalnya begitu? Karena sudah ada reformulasi duluan kan? Sepertinya untuk cukai MBDK ini mungkin pandangan pemerintah belum efektif kali Bang. Terus di sisi lain juga kan untuk pengenaan cukai MBDK ini kan juga akan menarik ke penerimaan negara. Balik lagi itu kan akan masuk ke penerimaan perpajakan, dan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufikur Rahman pas diwawancari Alright itu mengatakan potensi penerimaan negara dari cukai MBDK ini ada di kisaran 7-10 triliun per tahun. Kalau cukai MBDK ini jadi diterapkan. Nah, jadi salah satunya ya untuk menarik penerimaan negara. Nah, ngomongnya soal cukai bakalan diterapin. Ini kan kalau kita ambil case ya, ini kan karena kayak rokok aja kan dikenai cukai, ya dampaknya tuh jadi banyak rokok-rokok gelap terselundup. Sampai waktu itu pernah ada yang viral, mobil ngelaju kenceng, laka, itu ternyata dia ngangkut banyak slop rokok gelap kan. Tanpa cukai. Ya, itu salah satu use case-nya. Nah, ini bakalan ada risiko nggak nih ngarah sampai cukai-cukai gelap makan minuman yang manis-manis ini? Untuk resiko itu pasti ada. Itu Kepala Ekonom Pusat Makroekonomi Pak Rizal Indef itu mengatakan resiko itu ada kalau tarif cukai itu terlalu tinggi ditetapkan oleh pemerintah. Itu akan menyebabkan produk-produk yang tidak masuk objek cukai itu akan beredar lah di pasaran. Tapi kalau misalnya terlalu rendah juga nih tarif cukai yang dikenakan, dia nggak akan efektif juga untuk menekan konsumsi gula masyarakat. Seperti itu. Jadi benar-benar tarif cukai yang dikenakan ini harus yang bagus lah. Dan saat ini tuh pemerintah lagi mengacu kepada pengenaan tarif cukai di negara-negara ASEAN kayak Kamboja, Timor Leste, Malaysia, Filipina, Thailand. Itu rata-rata mengenakan cukai minuman berpemanis itu 1.771 per liter. Itu jadi acuan pemerintah untuk mengenakan tarif. Tapi untuk sekarang keputusan pemerintah berapa tarif yang akan dikenakan itu belum ada. Nah kira-kira berapa ya kalau menurut lu tarif yang cocok
buat makanan pemanis ini. Harus yang cocok. Nggak terlalu tinggi, Iya, nggak terlalu tinggi, rendah lah ya. nggak terlalu rendah lah. Berapa? Naik 1.000 pun pelanggan bisa kabur loh. Iya, bisa Iya, kabur. Betul. Kalau gitu nanti Nisa harus jadi pejabat dulu, baru dia Iya. bisa hitung tuh. Jadi saya itu. Nis, Iya. ini kalau misalkan jadi diterapkan nih, dana cukai itu nanti mau dialokasikan kemana sih? Oke. Balik lagi ini kan cukai minuman berpemanis. Nanti itu masuknya akan ke penerimaan negara dan itu akan masuk ke pendapatan negara dan untuk kemana itu akan dialokasikan atau kembali lagi entah untuk kesehatan entah seperti apa itu masih menunggu lagi dari pemerintah keputusannya akan seperti apa pendapatan negara yang sudah dikumpulkan ini gitu sih Pak. Oke. Tapi ya mungkin akan lebih besar kemungkinannya untuk kesehatan kali ya. Ya, Mungkin. karena Itu bisa jadi. balik lagi kan ini masalah diabetes, Betul. obesitas. Bisa jadi untuk subsidi BPJS mungkin Iya ya. bisa jadi untuk subsidi BPJS. Oke. Bisa jadi buat utang wush. Bisa jadi juga untuk MBG ya banyak. Bisa untuk apa aja? Kemungkinan itu bisa apa aja? Iya. Untuk program prioritas nasional. Prioritas Iya. nasional. Kan, Oke, tapi kita- utang juga prioritas nasional. Kita coba bergeser ke masalah hukum ya. Mat, ini apa nih? Sebenarnya pemicu awal hingga Kejagung melakukan penggeledahan terhadap pejabat Ditjen Pajak. Nah, Gimana isinya nih? jatah saya lagi nih. Lagi-lagi korupsi lagi. Nggak kelar-kelar. Pejabat pajak Direktorat Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan. Iya. Ya, ini rupanya ada temuan nih dari Kejagung kalau ada indikasi korupsi oknum di Ditjen Pajaknya ini, Kementerian Keuangan ini terindikasi terlibat kasus korupsi. Oke. Sampai akhirnya sampai masuk kuping Kejagung, oke lah, disikat, digeledah kantornya sama rumahnya. Kasusnya apa? Kasusnya ini si oknum pajak ini jadi ngasih keringanan pajak ke salah satu perusahaan. Gitu. Nah ini kan sebenarnya kan perusahaan memang diwajibkan juga buat membayar pajak sekian persen. Nah jadi si oknum dari pihak perusahaan ini diduga ada kong kali kong nih supaya dia tuh mendapat pajaknya itu diringankan. Nah sampai akhirnya si oknum pajak ini tentu ada kompensasi juga, ada fee juga situ didapetin. Nah, cuman sampai mana, apakah perusahaan mana yang terlibat, lalu oknum apakah itu melibatkan pejabat utama di Ditjen Pajak atau tidak. Nah, sampai sekarang ini masih belum ada pernyataan lebih lanjut dari pihak Kejagung dan baru memang statement terakhir itu memang sampai membenarkan kalau ada penggeledahan salah satunya di rumah oknum pajak itu. Iya. Terus apakah penggeledahan ini bagian dari kasus besar yang sudah berjalan atau muncul sebagai temuan baru? Nah, sejauh ini Kejagung mengatakan kalau ini memang kasus baru. Belum ada irisan apakah ini sampai kasus yang ditangani sebelumnya, entah misalkan itu bisa perusahaan minyak atau perusahaan makanan dan segala macamnya. Kan memang belakangan Kejagung ini lagi rajin-rajinnya nih buat ungkap kasus, khususnya di kasus perminyakan. Contoh kayak ada kasus korupsi minyak, itu melibatkan saudagar minyak itu Riza Khalid dan anaknya dan sampai sedulur-dulurnya itu dan sekarang sudah sampai di pengadilan. Nah, lalu ada juga yang baru ini kan sekarang memang sedang menyelidiki kasus limbah pabrik kelapa sawit itu dalam ekspornya. Ekspor di Bea Cukai yang beberapa waktu lalu juga sempat digeledah nih kantor Bea Cukainya. Nah, apakah kasus ini beririsan juga dengan penggeledahan oknum pajak ini? Nah, sampai sekarang memang belum tahu nih apakah memang beririsan atau tidak. Lalu apakah kalau memang pun ternyata betul ada irisannya, otomatis ya ini ternyata kasus besar itu. Ini jadi fenomena dong kalau
ada permainan dari perusahaan juga dan juga dari pihak perpajakan ternyata ada permintaan keringanan buat pajaknya itu tidak terlalu digedein. Itu Ya, pasti kurang bakal lebih. pengaruh banget itu Bang ke penerimaan perpajakan ke pendapatan negara pemerintah nih Nah, gara-gara pasti. kasus Udah ini. pasti, ya. Untuk kerugian itu udah ada belum sih Bang statement dari Kejagungnya? Nah, sampai sekarang memang Kejagung belum ada nih statement berapa nilai kerugian negara gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara secara umum, melibatkan perusahaan, pajak otomatis nggak kecil dong, bisa miliaran, Ya. bahkan paling besar bisa sampai ada yang triliunan bahkan kan gitu. Nah, ini memang sampai sekarang belum diketahui berapa kerugian negaranya dari kompensasi memperkecil pajak ini nih, gitu. Sampai sekarang juga belum ada petunjuk ya atau isu-isu siapa sih orangnya nih? Sampai sekarang masih belum, bener-bener masih baru banget, dan Kejagung juga ini kan masih penyelidikan awal gitu. Pun penyelidikan masih menggunakan surat perintah penyelidikan umum gitu. Jadi memang belum ada suspek siapa yang akan dijadikan tersangka. Cuman kalau kita berkaca nih, Mas Amin, Bang Adi, Nisa, kalau memang sudah ada penggeledahan, apalagi di rumah oknum pajak itu, ya tinggal nunggu tanggal mainnya aja nih nanti di Kejagung. Salah sebut tiba-tiba disomasi. Bang, soal kasus ini juga nih, Direktorat Jenderal Pajak ini sudah merespon. Udah ada respon. Udah respon. Gimana Udah tuh ada respon respon. dari Ya, sana? secara umumnya aja kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan, dan DJP itu percaya bahwa penegakan hukum merupakan bagian penting dalam menjaga integritas institusinya. Dan soal kasus pajak ini kan juga bukan pertama kali nggak sih? Bukan pertama kali sih, udah Sebelumnya sering. belakangan terakhir kan ada juga ada Rafael Alun. Betul. Kan? Ada lagi pejabat-pejabat wilayah kanwil daerah lainnya yang segerombolan dengan Rafael Alun. Nah, itu ternyata memang dari perpajak itu banyak banget muncul-muncul tuh, apalagi kan bisa dilihat kalau dalam situs KPK ada LHKPN-nya itu bisa di-track. Bahkan bukan cuma kita doang nih wartawan yang bisa nge-track, tapi masyarakat juga bisa nge-track LHKPN mereka, apakah memang ada kejanggalan tiba-tiba dari puluhan miliar tiba-tiba sampai ratusan miliar segala macamnya. Nah, itu masyarakat juga bisa ngecek di situ. Nah, salah satunya itu Rafael Alun ternyata yang terlibat dengan kasus gratifikasinya. Ada kemungkinan nggak penggeledahan ini berkaitan dengan upaya bersih-bersih atau reformasi besar-besaran di Kemenq dan jajarannya? Kalau dibilang reformasi, Mas Amin, bisa dibilang ini sebagai bentuk adanya reformasi. Ini pemerintah nampaknya mau pengen memperbaiki tata kelola perpajakan di negara. Soalnya terlebih memang utang kita kan memang banyak dan pengeluarannya juga bukan nggak main-main. Kita masih ada program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, lalu ada USH yang sekarang lagi berpolemik dengan utangnya. Nah, ini memang banyak. Nah, mungkin pemerintah saat ini sedang memperbaiki tata kelola perpajakan ini supaya bisa kelihatan nih keuntungan negara ini sebenarnya berapa sih kalau misalkan nggak ada korupsi gitu. Ini kan baru satu contoh doang nih dalam perpajakan. Nah, mungkin kalau anggaplah kalau dalam satu dunia perpajakan ternyata keuntungan negara bisa capai triliunan. Itu baru satu di sektor perpajakan, belum ntar sektor perdagangan segala macamnya. Nampaknya emang pemerintah sedang berupaya nih supaya mengembalikan ekonomi negara, apalagi tadi juga sempat disinggung kalau dengan penerapan cukai makan minuman manis, pemerintah juga nampaknya juga udah positif nih kalau ekonomi kita nih sudah baik gitu, sudah transisi dari masa COVID ke sampai sekarang. Nah, nampaknya pemerintah sedang mencoba hal-hal kayak gini melalui penegakan hukum. Menyambung ini juga Pak Purbaya kan sudah membuka kolom lapor Pak Purbaya untuk bea cukai dan Dirjen Pajak. Nah, itu mungkin sebagian dari untuk reformasi di Kemenq. Ada lapor Pak Purbaya? Ada lapor Pak Purbaya. Jadi masyarakat kalau ada hal-hal yang janggal atau yang dirasa perlu dilaporkan itu bisa dilapor Pak Purbaya, dan nomor WA-nya di Alright udah ada kok artikelnya, bisa dibaca. Catat buat masyarakat kalau ada yang mencurigakan atau indikasi-indikasi yang
menjurus ke arah sana, lapor Pak Purbaya. Iya. Tapi Padahal sebelumnya kita juga punya Iya. dari instansi pemerintah buat lapor Pak Wapres. Oh iya. Cuman kan nggak tahu kemana sekarang. Nah, tapi apakah dengan saluran-saluran lapor itu, lapor kepada langsung ke pejabat itu bisa efektif juga? Nah, Tapi kan bagaimana seharusnya jika itu ada temuan, ada dugaan, potensi, itu kan bisa langsung dicek dulu ya, gitu kan, diselidiki dulu bagaimana kayak gitu kan, dan itu bisa dimulai gitu kan. Tapi lagi-lagi bisa jadi saluran lapor itu bisa nggak efektif kalau nggak ada tindak lanjut, gitu kan. Pun sampai ke lapor Pak Wapres ya, betul. gitu kan? Misalnya begitu, ataupun langsung ke pejabat setingkat menterinya kayak gitu. Nah, itu memastikan supaya lapor Pak Purbaya itu berjalan tuh bagaimana ceritanya? Itu setiap 2 minggu itu Pak Purbaya itu nanti akan menyampaikan ke media apa aja keluhan dari masyarakat yang sudah disampaikan. Nanti itu akan ditindaklanjuti, udah ada laporan, ditindaklanjuti oleh dirjen direktorat terkait, baru nanti dilaporkan lagi kepada media ini tuh benar atau tidak. Kayak seperti kemarin ada laporan dari masyarakat menemukan pejabat bea cukai itu nongkrong nih di Starbucks. Oh, ya itu rame. Di Starbucks kan. Nah, ternyata setelah diselidiki itu bukan pegawai bea cukai. Bukan. Instansi lain. Instansi lain. Instansi sebelah mana tuh? Seragam coklat lah katanya. Seragam Nggak tahu coklat. seragam coklatnya yang mana ini. Banyak kok. Iya. Banyak yang coklat. Pramuka juga coklat, Iya, betul Pak. tapi itu seragam sekolah ya. Iya. Nah, Mat, untuk yang korupsi ekspor limbah minyak sawit ya, Iya, Pome. itu pola dugaan korupsinya seperti apa? Ada bocoran nggak? Nah, untuk di mana pola korupsinya ini memang sampai sekarang kan masih belum diketahui diketahui juga Mas Amin. Karena memang ya at least ini masih lagi-lagi ini penyidikan awal. Iya. Sampai sekarang pun juga Kejagung masih nampaknya masih menyaring-nyaring apa sih yang mau kudu disampaikan nih kepada publik mengenai korupsinya, karena nampaknya ini pun juga kasus besar melibatkan limbah pabrik kelapa sawit. Kalau sebelumnya kan juga ada kasus crude palm oil juga kan, itu benar-benar ya kerugian negara bisa mencapai triliunan di kasus itu. Nah, apakah ini juga akan jadi rekor baru lagi juga buat di Kejagung kasus besar ya? Itu sampai sekarang masih belum diketahui sih, Mas. Ada indikasi nggak penghilangan barang bukti? Nah, Sebelum apakah indikasi penghilangan barang bukti? Yang jelas, balik lagi ke Kejagung. Wong lo barang bisa. Iya. Nah, cuman memang penyelidikan kasus korupsi ini kan memang gak lama ya. Bisa berbulan-bulan, bahkan mungkin ada yang setahun. Apakah bisa jadi entah itu pengaruh politik atau memang pengaruh kuasa di belakangnya itu. Memang kalau kita bicara secara umum ini memang cukup bakalan lama gitu kan, karena belum kudu mencari tahu di mana lokasinya, terus bukti apa aja gitu, dan segala macamnya itu benar-benar butuh waktu sampai sekarang. Nah, apakah nanti Kejagung bisa bergerak cepat? Ya, tentu kita harapkan sih ini bisa bergerak cepat ya, karena ending dari pengungkapan kasus korupsi ini pun lagi-lagi buat dikembalikan ke negara gitu, buat menjadikan tata kelolanya yang lebih baik nih, karena begitu. Berarti kan untuk barang bukti berupa dokumen fisik, digital dan lain-lain ini belum sampai ya? sekarang belum diekspos oleh Kejagung. Artinya Kejagung sendiri masih berproses untuk melanjutkan penyelidikan. Masih berproses tahap berlanjut tahap ya? penyelidikan. Oke, mungkin kita bisa geser ya ke isu yang lain soal KUHP. Ini gimana nih KUHP? Sedih. Kok bisa sedih? Kenapa? Pernah nggak kita membayangkan kita diskusi seperti ini, baik itu diskusi di warkop, di kantor, atau bahkan sedang membahas isu, tiba-tiba kita tidak bisa menggunakan gawai kita. Karena menurut penyelidik dan penyidik, kita sedang membahas sesuatu hal yang sensitif. Misalnya kita kayak begini nih, dari tadi sih saya pikir
Ini kalau ditonton, dampaknya apa ya? Meskipun belum ada pemberlakuan KUHP itu 2 Januari 2026 gitu ya, masih sebulan lebih gitu kan. Tapi coba kita memposisikan diri kita pada tanggal 2 Januari 2026. Bagaimana nanti kita tiba-tiba sedang membahas isu redaksi, nanti lu cari ini, lu cari ini, lu cari ini, data-data itu kita combine, terus kita compare, kita breakdown semua, apa yang bisa kita ungkap. Ungkap aja itu sudah jadi momok kan bagi aparat gitu. Wah, ungkap. Alright, lagi mau ungkap apa nih? Kita masuk yuk. Dengan dalih itu bisa tanpa ada persetujuan pengadilan gitu. Dalihnya apa gitu? Keadaan mendesak atau urgensinya subjektif banget. Semua dari mana? Dari polisi begitu misalnya kan. Nah, itu salah satu ketakutan sih sebenarnya, dan itu salah satu contoh yang bagaimana redaksi kita aja untuk bisa mengungkap, memberikan fakta begitu ya kepada publik. Kita kan adalah indera dan organ bagi publik gitu kan. Betul. Kita bisa kena. Terus bagaimana kalau nanti misalnya ojol-ojol itu lagi nongkrong di warkop, komen, ya kan? Kenapa sih pemerintah, ada kata pemerintah misalnya, kenapa sih pemerintah kok bikin kebijakan selalu membuat rakyat itu sengsara? Kebijakan apa? Gitu kan? Nah, terus kata-kata yang seperti itu kan kita nggak tahu apa yang di-underline gitu, apa yang ditegaskan oleh si penyelidik itu gitu kan, oleh kepolisian misalnya nanti. Nah, KUHP ini kan seperti buku panduan ya, buku panduan aparat penegak hukum itu, polisi, jaksa itu bagaimana cara menangkapnya, terus bahkan menyadap dan memenjarakan kayak gitu kan. Nah, sadap itu juga jadi salah satu hal yang disorot oleh publik gitu kan. Koalisi Masyarakat Sipil juga menyorot itu. Terus bisa nanti kita nggak bisa akses handphone dan laptop kita gitu karena wah diduganya menurut apa? Subjektivitas. Nah, itu yang agak repot sih Bang kalau menurut gue kayak gitu sih. Ini sebenarnya kalau dari informasi di lapangan ya, apa sih yang kemudian melatar belakangi KUHP ini kok tiba-tiba ya seolah cepat itu disahkan? Kalau dilihat secara umumnya untuk bisa menyelaraskan dengan KUHP-nya, untuk yang bisa dimulai diterapkan 2 Januari itu kan gitu. Nah, terus ada juga rencana dari parlemen, DPR untuk membahas RUU penyesuaian pidana untuk menindaklanjuti dari KUHP gitu kan. Nah, tapi kalau secara garis besarnya sih Bang, mengejar itu agar tidak jadi kekosongan hukum itu lebih masuk akal sih Bang. Oh, jadi bakalan jadi ada bantalan di undang-undang KUHP yang baru ini. Itu udah masuk dalam rencana di parlemen Bang. Untuk yang RUU penyesuaian pidana, ya berarti mereka kan nanti akan menyesuaikan juga nanti pidananya bagaimana, dan terus habis itu juga bisa ditarik jauh nanti untuk hukumannya bagaimana yang kayak gitunya sih. Tapi kan itu masih rencana ya. Masih rencana untuk penyesuaian RUU penyesuaian pidana. Karena kan kurang lebih Desember 10, kalau nggak salah 10 Desember itu mulai reses kan DPR. Jadi mereka akan coba kebut sebulan terakhir ini gitu. Nah, yang ngebut ini yang juga kebut ini. Sebenarnya tiba-tiba ada yang di hotel lagi kayak cepat itu tidak melulu selamat gitu. Tapi lambat bisa jadi tepat gitu kan. Nah, kalau kita lambat, sekarang masyarakat sipil pun, koalisi masyarakat sipil meminta agar ada transisi minimal setidaknya ya, minimal 1 tahun untuk KUHP ini, untuk penerapannya. Agar bisa disesuaikan dulu, sosialisasi, diperbaiki apa yang kurang kayak gitu kan. Karena kalau menurut masyarakat sipil sendiri ataupun aktivis misalnya dan akademisi kayak gitu, hal-hal itu pun bisa menyerang publik gitu kan, bisa gampang banget gitu. Sekarang bagaimana caranya kalau misalnya seseorang dituduh atau diduga menjadi pelaku gitu kan, pelaku dia mencuri ayam. Nah, ini salah satu yang dibahas itu adalah restoratif justice-nya dalam KUHP gitu. Dia mencuri ayam. Restoratif justice diterapkanlah kepada si pelaku gitu kan, pada tersangka. Artinya tidak perlu ada
peradilan, tidak perlu pakai pengadilan di situ kan, tidak perlu proses hukum yang panjang. Tapi di sisi lain, itu adalah sisi positifnya. Di sisi lain kalau negatifnya, bisa jadi restoratif justice itu dikenakan kepada koruptor yang tadi kita bahas. Koruptor punya duit. Ya kan? Sementara mencuri ayam dia butuh untuk anak istrinya bisa makan. Gitu. Nah, kalau terduga koruptor itu mendapatkan mekanisme yang sama, semua sama di mata hukum, berhak mendapatkan restoratif justice. Terus selesai dengan pertemuan dengan beberapa pihak, dengan polisi, dengan korbannya yang dirugikan kayak gitu, saya meminta maaf, saya tidak akan mengulangi, lalu kelar begitu. Masuk akal nggak yang kayak gitu? Nah itu sisi lainnya dari restoratif justice yang juga dianggap itu bisa jadi blunder, gitu kan? Nah hal-hal gitu yang juga masih bisa kita sorot sih. Kita harus kawal ini kayak gitu kan, meskipun mereka ngebut maunya cepet, itu agak-agak susah. Kalau kita tarik lagi dari pembicaraan tadi, ada kecelakaan yang mengakibatkan si truk itu jatuh gitu kan, jatuh terguling dan isinya itu ternyata adalah rokok ilegal tanpa cukai. Itu ngebut. Terus kalau kita tarik analoginya, kalau ini ngebut, transisinya kurang, terus RUU penyesuaian pidana juga akan dikebut. Lakalah kita. Celaka lah kita. Kalau kita nggak bisa kawal, kita nggak bisa ngerem gitu kan. Gitu sih Bang. Ya artinya kalaupun misalkan ada penolakan dari masyarakat, itu menjadi hal yang wajar ya. Wajar. Karena mungkin masyarakat menilai ya efeknya nanti ke depan untuk masyarakat itu seperti apa gitu ya. Iya. Nah, resikonya nanti untuk jangka panjang KUHP ini terhadap demokrasi dan hak asasi masyarakat itu seperti apa sih? Kita nggak usah pakai handphone aja, nggak usah pakai laptop, balik ke zaman batu. Balik ke zaman batu dong. Pakai koran lagi dong kita. Koran ya kan, ya gitu. Atau kita ternak merpati. Atau kita butuh Hedwig-nya Harry Potter gitu. Kenapa ya? Karena salah satunya aja, itu salah satu yang kita bahas adalah salah satu pasal krusial soal penyadapan itu. Biasanya kan penyadapan untuk tingkat-tingkat tindak pidana yang diduga itu lebih keras, terorisme misalnya gitu kan. Loh, kita nggak teroris. Kita cuma nanya, besok kita jadi rapat redaksi di mana untuk bahas investigasi apa gitu kan. Gua ada temuan nih. Terus kalau udah dipantau ada temuan, ada investigasi, cuma dari satu kata aja. Kita nggak tahu apakah nanti sistemnya dari aparat itu, mereka memiliki AI misalnya kan, memiliki sistem yang cuma ngetik satu kata kunci, lalu nanti akan keluar semua. Oh ternyata di region Jakarta, kata kunci investigasi sedang dibahas oleh 100 orang. Ayo kita sekarang sorot 100 orang ini. Jakarta doang. Kita nggak tahu cara sistem-sistem yang begitu kan. Apalagi kan ada media sebelah yang memang rajin buat investigasi lah. Iya, untuk kawan-kawan media yang juga sering mengungkap kayak gitu kan itu jadi masalah besar juga nanti kan. Gitu. Jadi dikhawatirkan juga untuk jangka panjangnya Bang kayak gitu. Kayak misalnya keadaan mendesak gitu ya. Nah, frase keadaan mendesak itu tuh seperti apa? Kita nggak tahu. Dan itu juga nanti yang membuat si masyarakat merasa gue nggak mau ada keadaan mendesak. Lebih baik gue tahan lapar daripada gue mencuri. Lebih baik gue mati karena gue nggak mau dalam keadaan situasi mendesak gitu kan. Jadi ada dampaknya, dampak lainnya adalah teror psikologis. Gitu. Nah, teror psikologis itu kan orang merasa selalu diawasi. Jadi di bumi ini tuh ada Tuhan. Analoginya kan begitu kan? Kayaknya bukan di buminya maksudnya Bang, di negaranya ada Tuhannya. Kalau Tuhannya ya udah pasti ada di bumi. Gitu kan? Iya. Di negara ini bahkan ada tangan kanannya Tuhan. Hakim adalah Tangan kanan Tuhan. tangan kanan Tuhan. Terus ditambah lagi untuk KUHP ini ada polisi juga. Bisa jadi tangan kirinya Tuhan. Kayak gitu. Nah, teror psikologis itu juga jadi dampak yang kita rasakan gitu kan. Ya udah kita coba aja. Saat 2 Januari kita akan bagaimana. Itu psikologis kita sudah terganggu sejak November ini gitu. Terus dampak lainnya kayak misalnya yang tadi bisa blunder, si koruptor bisa dapat restoratif justice gitu kan, potensinya kayak gitu. Itu juga bahaya. Terus privasi digital kita itu hilang.
nggak semua orang paham bagaimana cara mengamankan gawai-gawainya kan. Betul. Gitu. Kita mau pasang antivirus yang setahun 1 juta misalnya, tapi apakah itu bisa? Aman. Tapi kan itu antivirus. Iya. Kita nggak tahu cara mereka masuknya. Antivirus pun bisa jadi berbeda ya dengan mungkin ada hacker gitulah, hack ataupun sistem-sistem mereka untuk bisa menyusup ke gawai-gawai kita kayak gitu. Sementara kalau legitimasi akses itu masuk ke dalam gawai-gawai pribadi, lantas bagaimana dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi? Nah, ini lagi Nah, itu juga lagi repot dong. Iya kan, jadi beririsan juga gitu. Di satu sisi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ingin mengamankan data-datanya masyarakat. Tapi satu sisi bisa jadi itu nanti runtuh, hilang, lenyap gara-gara keadaan mendesak, penilaian yang subjektif dari aparat begitu kan. Nah, itu susah, Bang. Penolakan dari masyarakat udah mulai banyak belum soal ini? Penolakan ya tentunya ada. Kalau banyak juga ada. Tapi banyak kan kita nggak tahu berapa angkanya gitu ya. Tapi dari keresahan-keresahan masyarakat itu pun bisa kita temui di Ya, media sosial. di media medsos. Itu mulu. Gitu Wah, kan, masyarakat di pada ngeluh medsos. semua. Mungkin kalau ramai nanti abang banjir pulang sih. naik kereta, abang dengar sebelah, penumpang sebelah nanya, gue takut nih kalau nanti privasi gue disusupi gitu kan. Jadi sekarang chat-chat kita potensi nggak aman. Jadi kalau kalian nanti ingin bahas-bahas hal-hal yang sensitif, personal bahkan gitu, gimana? Pakai merpati sih nanti. Pakai merpati. Dan nanti kalau misalnya mau ada podcast lagi ya kita gak usah pakai HP lagi. Via HP. Pakai pos aja udah kirimnya. Iya. Gitu Bang Amin. Iya, oke. Masih ada satu hal yang menarik nih soal kasus jual beli lahan LUS. Push lagi. Wush. Itu update kelanjutannya seperti apa, Mat? Nisa? Ya, Wush, ini kan kalau kita reminder lagi, ini kan memang penyelidikannya di awal tahun 2025 ini kan ya. Nah, itu memang ternyata baru diomongin setelah, maksudnya baru diakuin oleh KPK kalau memang lagi ada penyelidikan kasus ini. Iya. Nah, kasusnya juga baru diomongin kan setelah Pak Mahfud itu yang ngomong di podcastnya sendiri, dan itu melebar di banyak media sosial kalau ada kerugian negara di proyek Kertaus itu 3 kali lipat. Nah, cuman kan ternyata yang diselidikin KPK ini beda. Yang diselidikin KPK ini adalah di proses pengadaan lahannya. Kan emang panjang ya, ke jalur WUS ini kan dari Halim sampai Bandung. Nah, ini memang ada temuan kalau jual beli tanah negara itu sendiri. Jadi tanah negara dijual, dibeli sendiri lagi, jeruk makan jeruk jadinya kan. Itu cuma buat proyek jalur WUS-nya ini. Nah, cuman di mana letaknya tanah negara ini diperjualbelikan? Ini sampai sekarang memang belum tahu. Penyelidikannya pun memang belum berjalan signifikan. Jadi memang ya KPK memang banyak PR, banyak penyelidikan ini, banyak penyelidikan itu segala macamnya. Tuh. Nah, apakah juga ini bisa berlangsung cepat karena jadi satu atensi masyarakat? Belum tentu gitu. Lagi-lagi KPK emang PR-nya juga banyak karena penyidikan masih ada kasus korupsi kuota haji. Lalu masih ada PR juga. Banyak ya. Banyak. Terus yang sekarang yang baru kan kasus Petral Niaga itu sekarang diselidikin KPK yang dari Kejagung. Banyak banget lah pokoknya gitu. Nah memang lagi-lagi kita nih kayak disuruh sabar gitu. Kayak disuruh sabar, ya udah selau. Ntar juga tiba-tiba keungkap kok siapa tersangkanya gitu. Mungkin KPK punya agenda setting medianya sendiri, barangkali gak ada yang tahu gitu kan. Tuh. Berarti masih belum ada bocoran soal siapa oknumnya, di mana lokasinya, berapa luasnya, dan segala macam hal yang detailnya. Masih belum, karena KPK sendiri kan juga masih
pendalaman, dalamin terus dah sampai bikin sumur dah tuh. Masih didalami terus intinya, Mas. Sampai di mana lokasi-lokasinya. Terus juga kalau pemeriksaan memang udah dilakukan ya, karena mengingat ini penyelidikannya udah dari awal tahun, saksi udah banyak dimintai keterangan, tapi ini masih dalam tahap saksi di penyelidikan, belum sampai tahap penyidikan. Itu memang udah ada banyak saksi, cuman memang belum dikasih tahu aja saksinya berapa banyak nih yang udah diperiksa. Nah, tapi nantinya buat kasus korupsi di lahan gambut ini nggak cuma nyari di keterangan saksi aja, bisa jadi KPK ada temuan-temuan baru di lapangan, misalkan Mas Amin punya analisis sendiri, ada temuan nih ternyata lahan yang dikorupsi di daerah sini. Nah itu bisa jadi Mas Amin, dari teman Mas Amin bisa dicari tahu oleh KPK buat bener gak nih ternyata lahan ini yang dikorupsi gitu. Banyak pokoknya yang dicari-cari KPK buat kasus ini, terlebih kan juga sampai bikin utang negara rugi lah ya di KCJB ini. Masih tunggu aja pokoknya ini ceritanya lagi. Intinya kita masih nunggu kelanjutan kasusnya seperti apa ya. Betul. Oke, mungkin sepertinya sementara gitu yang kita bahas ya. Kita bisa lanjutkan lagi di episode berikutnya. Terima kasih.